Pemain keturunan ini ingin bela timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong bisa full senyum karena bisa mendapatkan kekuatan baru untuk lini tengah. Pemain keturunan potensial Tristan Sengkuizen mengatakan terbuka untuk memperkuat skuad Garuda. Tristan merupakan pemain keturunan yang belum lama ini mendapatkan kontrak profesional pertamanya dari klub Eredivisie Belanda Fortuna Sittard. Ia menandatangani kontrak berdurasi 1 tahun dengan opsi perpanjangan semusim. Fortuna Sittard sendiri adalah klub papan tengah di Eredivisie Belanda. Pemain timnas Indonesia Ragnar Oratmangun tampil dengan tim tersebut pada musim lalu. Nah, Fortuna Sittard ternyata memiliki pemain keturunan yang punya hasrat memperkuat timnas Indonesia. Ia adalah Tristan Sengkuizen yang punya garis darah Indonesia dari neneknya. Nenek saya berasal dari Indonesia. Ya, saya seperempat Indonesia. Ucap Tristan dikutip dari wawancara di YouTube Yusa Nugraha. Tristan bahkan mengakui dirinya sudah pernah berkunjung ke Indonesia 3-4 kali. Terakhir ia datang ke tanah air pada tahun 2019 lalu. Pemain yang masih berusia 20 tahun ini mengatakan bahwa Indonesia punya budaya dengan orang ramah. Selain itu, makanannya juga enak-enak. Menariknya, Tristan Sengkuizen ternyata terbuka untuk membela timnas Indonesia. Walaupun begitu, pemain yang baru dapat kontrak profesional dari Fortuna Sittard ini belum dihubungi pihak PSSI. Tidak, saya belum mendengar apa-apa dan saya juga belum kontak dengan mereka. Kita tunggu saja kalau mereka menghubungi saya, ujar Tristan. Saat ditanya lebih lanjut terkait peluang membela timnas Indonesia, Tristan tidak ragu dirinya bakal mengambil kesempatan tersebut jika nantinya ada tawaran dari federasi. Timnas Indonesia lolos ke final Piala AFF U19 2024. Timnas Indonesia U19 akhirnya mengakhiri paceklik kemenangan melawan Malaysia U19. Pada laga semifinal Piala AFF U19 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Sabtu, tanggal 27 Juli tahun 2024 malam WIB, skuad Garuda Nusantara menang dengan skor tipis 1-0. Kemenangan tipis 1-0 ini sudah cukup mengantarkan Timnas Indonesia U19 ke final Piala AFF U19 2024. Gol semata wayang skuad Garuda Nusantara dicetak melalui gol bunuh diri yang dicetak kiper Muhammad Hazik Aiman Mohsa. Kemenangan ini membuat Timnas Indonesia membarui rekor pertemuan melawan Malaysia menjadi sekali menang, 2 imbang dan 2 kalah dalam 5 pertandingan terakhirnya. Di laga final Piala AFF U19 2024, pasukan Indra Syafri bakal ditantang Thailand. Thailand lolos ke final Piala AFF U19 usai mengalahkan Australia U19 dengan skor 1-0. Menariknya, kemenangan tipis ini terjadi setelah kiper Dilan Praik Culen gagal melakukan kontrol dengan baik saat Dilan Paul Leonard melakukan back pass. Beralih ke pertandingan Indonesia vs Malaysia. Sepanjang 90 menit laga berlangsung, skuad Garuda Nusantara sebenarnya tampil cukup dominan. Ada 14 tendangan yang dilepaskan. Namun hanya 1 yang mengarah ke target. Beruntung, tendangan Buffon yang memanfaatkan kemelut di depan gawang mampu membuat kiper Muhammad Hazik Aiman Mohsa melakukan kesalahan hingga akhirnya bola menerobos masuk ke gawangnya sendiri. Meskipun wasit Yahya Ahmed Al-Balusi melakukan cek terkait gol yang terjadi tersebut, namun gol akhirnya tetap disahkan. Hingga peluit panjang dibunyikan skor 1-0 untuk kemenangan Indonesia tak berubah. Prediksi Timnas Indonesia U19 versus Malaysia. Timnas Indonesia U19 akan berjumpa dengan Malaysia pada babak semifinal Piala AFF U19 di Stadion Gelora Bung Tomo pada hari Rabu 27 Juli. Laga Indonesia versus Malaysia ini akan dimainkan pukul 7:30 malam, live di Indosiar, SCTV dan juga video. Indonesia lolos ke semifinal dengan status juara grup A. Pasukan Indra Syafri pun meraih hasil sempurna. Mereka 3 kali menang dari 3 kali bermain. Indonesia juga tampil tajam dengan mencetak 14 gol dan kebobolan 2 kali. Sementara untuk Malaysia, mereka lolos ke semifinal dengan status juara grup C. Harimau Malaya ini mengumpulkan 7 poin, meskipun poin yang didapat lebih sedikit, Malaysia mencetak lebih banyak gol daripada Indonesia. Dan mereka mencetak 16 gol dan hanya kebobolan sekali saja.
Pertemuan antara Indonesia dan Malaysia di Piala AFF ini selalu berjalan seru, karena kedua tim punya kekuatan yang imbang. Pada dua pertemuan terakhir saja tidak ada pemenang di waktu normal. Laga pun harus dituntaskan lewat extra time atau adu penalti. Indonesia punya banyak variasi serangan yang sudah ditunjukkan di fase grup. Salah satu kelebihan Indonesia adalah mencetak gol dari situasi bola mati. Jika faktor ini bisa dimaksimalkan, peluang menang pun akan terbuka. Malaysia menjadi tim paling tajam di fase grup. Lini belakang mereka juga sangat solid. Aksi individu Pavitran Gunalan acap kali menjadi solusi dari serangan Malaysia. Dan jika dia dalam performa terbaiknya, Malaysia pun bisa membuat Indonesia dalam tekanan. Prediksi skor, Indonesia 3, 2 Malaysia. Persiapan singkat Timnas Indonesia mulai tanggal 2 September. Shin Tae-yong bicara soal persiapan jelang dua laga perdana putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bakal satu grup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan China di grup C. Anak asuh Shin Tae-yong bakal membuka petualangannya di putaran ketiga pada September tahun 2024. Timnas Indonesia bakal bertandang lebih dahulu ke markas Arab Saudi pada Kamis tanggal 5 September tahun 2024. 5 hari berselang, barulah Timnas Indonesia bakal menjamu Australia. PSSI bakal menunjuk Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya sebagai kandang Timnas Indonesia saat jumpa Australia. Saat putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 digelar, kompetisi liga domestik, termasuk Liga 1 Indonesia sudah bergulir. Karena itu, Shin Tae-yong mengaku bahwa persiapan jangka panjang tidak akan memungkinkan untuk Timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan bakal memulai persiapan pada tanggal 2 September tahun 2024. Ya seperti kita tahu ya, maksudnya, kita tidak bisa kumpul atau kita bisa mengadakan TC selain FIFA Matchday, ucap Shin Tae-yong kepada awak media, Kamis tanggal 25 Juli tahun 2024. Jadi pastinya kita akan berkumpul tanggal 2 September itu FIFA Matchday, kata pelatih asal Korea Selatan itu. Singkatnya persiapan membuat Shin Tae-yong bicara soal kondisi pemain Timnas Indonesia saat ini. Pelatih asal Korea Selatan berharap para pemainnya dalam kondisi baik bersama klubnya masing-masing. Saat ini para pemain sedang latihan di tim masing-masing juga, ujar Shin Tae-yong. Dan sedang kondisinya sedang baik-baik semua, tutur pelatih berusia 53 tahun tersebut.